Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau hadir di ruang tontonannya pemirsa dengan sebuah podcast. Ya, podcast yang keberapa ya ini ya? Banyak deh. Terus di podcast kali ini saya mau ngebacain yang mana ya? Mana yang udah, mana yang belum ya? Lupa saya. Coba ini deh. Dari cara jumper kabel kipas angin Fiskars Electronics thermal fuse putus. Kedepannya tanpa thermal fuse. Apakah aman, Kang? Ketika panas apa nggak langsung terbakar spoolnya? Udah saya jelasin kok di dalam videonya, tonton aja ya. Terus di video cara memperbaiki headset Sony nggak bersuara. Bang mau nanya kalau notifikasi headsetnya ada terhubung tapi nggak keluar suara gimana bang? Apakah kabelnya putus di dalam? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya karena kabelnya putus di dalam. Untuk memperbaikinya, tonton aja video saya yang ini. Cara memperbaiki headset Sony nggak bersuara. Di situ udah saya jelasin rinci. Terus di video cara memperbaiki rice cooker Sharp KSN18MGRD mati total. RY157 tegangan 10 ampere dibangun besar maksimal 157 derajat Celcius. Ya, thank you. Kemudian di video cara memperbaiki peranak nasi Cosmos CRJ323S nggak bisa cook. Itu bisa dibuka dan dibersihkan, oke, maaf. Ya, thank you juga ya. Terus di video cara jumper kabel kipas angin Fiskars Electronics thermal fuse putus. Kalau 1 dan 2 tidak connect tapi yang nomor 3 connect itu apanya bos? 1, 2, 3 tidak connect tapi yang nomor 3 connect itu apanya bos? Spoolnya atau saklarnya? Gini aja deh, itu saklarnya itu. Coba aja cek saklarnya. Kalau saklarnya nggak bermasalah berarti berarti spoolnya. Untuk keterangan lebih lanjut nanti ya saya bacain yang lain dulu. Di video cara memperbaiki kipas angin Sanex FD 1087 Part 2. Kak, kalau ring yang baling-baling gimana cara masukinnya? Ring yang baling-baling. Cara masukinnya seperti cara membukanya. Coba aja tonton terus video cara memperbaiki kipas angin Sanex FD 1087 Part 2 ini. Kalau enggak ya ada di part 1 atau di part selanjutnya karena di situ saya jelasin kok. Terus di video payout pot smoke nor kedip 4 kali. Makasih Bang solusinya sama-sama. Terus di video cara memperbaiki mesin pompa air dihidupkan MCB langsung turun. Ngomong apa sih lo? Ya lu yang lu tahu gua ngomong apa. Terus di video cara memperbaiki mini compo Sharp CDBK1600 panel error. Hebat punya keahlian di bidang elektro. Gimana ya, kalau dibilang hebat itu sebetulnya enggak, cuman memang hobinya aja gitu di bidang elektro. Cuman kalau misalnya ada yang bilang hebat, mungkin itu satu pujian. Dan saya kalau menanggapi pujian itu agak enggak terbiasa gitu. Tapi makasih gitu karena udah berpersepsi seperti itu. Kalau untuk saya sendiri soal pujian itu ibarat candu gitu. Kayak narkoba gitu. Jadi nanti kalau nggak dipuji takutnya saya sakau gitu. Makasih ya, makasih. Untuk kamu juga pasti bisa kok untuk memperbaiki hal-hal seperti ini. Tergantung kita aja punya kemauan atau tidak. Keahlian itu akan mengikuti kemauan kita. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau misalnya kita mau, kita suka, nanti kita pasti dikasih jalan. Meskipun dalam hal memperbaiki perangkat-perangkat elektronik. Terus di video cara memperbaiki radio tape recorder Sony CFM D1 mati total. Saya punya tip, tapi kok saya play nggak mau muter ya, padahal karet udah saya ganti semua. Gimana ya cara memperbaiki biar di play bisa muter?
tahun 2021 masih pakai tape. Alhamdulillah, berarti memang kamu orangnya suka hal-hal yang klasik gitu. Saya juga punya tuh beberapa piece kaset-kaset zaman saya ngeband dulu sama teman-teman. Tapi sekarang nggak pernah setel lagi karena tape-nya udah nggak punya, udah pada rusak gitu. Pertanyaannya kok kenapa tape-nya kok nggak mau muter, padahal karet udah saya ganti semua. Karetnya udah diganti. Karet apa yang udah diganti? Karet di bagian bawah mekaniknya atau di bagian belakang motornya atau di bagian belakang mekanik yang nempel sama motor itu. Kalau karetnya udah diganti tapi nggak muter, mungkin motornya memang udah nggak muter gitu ya. Kenapa kok motornya nggak muter? Berarti arusnya nggak masuk. Dari mana arusnya masuk? Dari power supply. Nah, ada nggak arus dari power supply menuju ke motornya? Kalau ada, kenapa kok motornya nggak mau muter? Apakah motornya rusak? Belum tentu. Mungkin di mekaniknya itu, tombol play-nya rusak gitu. Namanya juga mekanik ya. Ini biasanya disebut mekanik, saya sering jumpai dulu. Waktu saya masih sekolah, teman-teman saya minta tolong untuk memperbaiki mekanik tipnya mereka karena waktu itu mau setel lagu-lagu Limp Bizkit atau Linkin Park. Tapi tipnya rusak, jadi minta tolong saya untuk betulin gitu. Akhirnya saya utak-atik, ternyata bisa di-play. Permasalahannya adalah terletak pada besi-besi, rangkaian besi-besi yang ada pada mekanik gitu. Itu kalau kita perhatikan ada yang nggak nyangkut, makanya dia nggak mau ngeplay. Untuk lebih lanjutnya, kamu bisa komentar lagi di video ini, atau bisa pantengin terus video yang ada di channel Teknisi Digital. Mana tahu pertanyaan kalian saya respon. Mana tahu pertanyaan kalian saya jawab. Kalau misalnya pengen privat, pemirsa bisa klik aja tombol gabung atau tombol join karena saya di sana pasti bisa kalian hubungi ya. Bisa dari yang harga murah atau harga yang relatif murah. Ya, nggak ada yang harga mahal. Tergantung kebutuhan kita sih gitu. Klik aja tombol join atau tombol gabung. Terus kalau misalnya pemirsa tanya di video-video yang ada di channel Teknisi Digital, terus kira-kira kapan ya diresponnya? Nah, untuk supaya tahu kapan diresponnya, itu kan nggak mungkin kita pantengin terus ya channel YouTube Teknisi Digital, atau nggak mungkin pemirsa pantengin terus YouTube sehari-hari sembari nunggu komentarnya dijawab. Nah, kalau misalnya komentarnya saya jawab, klik supaya tahu kalau misalnya komentarnya saya jawab, klik aja tombol lonceng atau juga klik tombol subscribe. Jadi nanti waktu saya upload video baru atau saya balas komentarnya, dia otomatis bakal masuk ke aplikasi YouTube-nya pemirsa kayak gitu. Terus di video cara memperbaiki rice cooker Sharp mati total part 1. Gimana cara betulin rice cooker merek Sharp? Yang lagi kamu tonton itu kan cara betulinnya. Terus di video cara memperbaiki pengering mesin cuci Panasonic NAW75F. Penyebab kerusakannya ada kucing dalam mesin cucinya. Kasian dong kucingnya. Terus di video cara memperbaiki headset Bluetooth nggak mau hidup. Bang, punya aku kalau dicas bisa, tapi nggak bisa dinyalain. Gimana bang? Baterainya rusak. Wah, saya jawabnya cepet-cepet aja ya. Itu baterainya biasanya rusak gitu. Dicas bisa, tapi nggak bisa dinyalain gitu. Jadi baterainya rusak. Untuk ngetesnya coba aja langsung di jumper tanpa menggunakan baterai, langsung dari chargernya aja. Atau dari power supply, cari sumber power positif. Maksudnya cari soket positif dan negatifnya baterai, langsung aja colokin di situ sambil dihidupkan. Pertanyaannya kan dicas bisa tapi nggak bisa dinyalain gitu. Dicas bisa, itu maksudnya sambil dicas ya? Setelah dicas atau sambil dicas? Kalau sambil dicas nggak bisa dinyalain, itu biasanya memang baterainya yang rusak karena
Perangkat elektronik itu yang menggunakan baterai, waktu baterainya itu arusnya hampir habis, dia harus mengisi sampai dapat berapa persen gitu, baru dia bisa dihidupkan. Karena komponen elektroniknya memiliki regulasi seperti itu, memiliki aturan seperti itu, gitu. Jadi kalau dipaksakan, bisa jadi komponen-komponen yang lain akan berimbas, kena rusaknya juga gitu loh. Gitu maksudnya. Jadi nggak semua perangkat elektronik itu kalau misalnya sambil dicas bisa dihidupkan. Kadang-kadang ada yang benar-benar nggak mau dihidupkan. Biasanya handphone, ada ya beberapa handphone ya pemirsa. Nggak semua tapi ada beberapa. Dan nggak semua merek handphone pun begitu untuk headset. Headset pun nggak semua merek dan nggak semua baterai. Nggak semua mesin headset Bluetooth bisa dihidupkan waktu sedang dicas. Tapi untuk lebih membuktikannya, coba aja ganti baterainya, coba cari headset Bluetooth yang kira-kira udah rusak tapi baterai masih bagus. Coba aja diganti dengan baterai headset Bluetooth yang kira-kira masih bagus itu. Dicas dulu sampai penuh baru cabut casnya terus dihidupkan. Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Terus ada di video juga cara memperbaiki speaker BMB suara bass hilang. Video ini saya upload tahun berapa ya? 2017 atau 2018 gitu. Kayaknya 2018 deh. Pertanyaannya berapa harga spoolnya Gan? Terus punya aku jebol terus, kenapa ya? Satu kali pakai udah jebol. Mungkin gini, untuk harga dulu ya. Untuk harga itu berkisar antara 100 sampai 150 ribuan. Kalau di tempat saya ya. Karena untuk BMB spoolnya itu tebel. 10 in terus dia tebel. Kalau mau saya masih ada tuh. Nanti kalau mau saya kasih linknya di deskripsi atau di komentar ini deh. Terus punya aku jebol terus, kenapa ya? Satu kali pakai udah jebol. Satu kali pakai udah jebol. Coba diperhatikan di video saya ya, di video cara memperbaiki speaker BMB suara bass hilang. Jangan-jangan putusnya terletak pada sambungan dari kabel ke spool gitu. Coba cek itu dulu. Kalau emang itu masih bagus, solderan masih bagus, coba cek spoolnya berarti gosong atau putus. Baru satu kali pakai udah jebol lagi. Nah kalau kayak gini jangan sering-sering ganti spool baru terus tes lagi. Jangan-jangan amplifiernya yang rusak. Biasanya kerusakan amplifier itu terjadi akibat biasanya kerusakan speaker amplifier itu terjadi karena arus DC yang masuk ke speaker. Arus DC itu nggak boleh masuk ke speaker pemirsa. Mungkin speaker itu protektornya udah rusak atau memang ada arus DC yang masuk dari power amplifiernya. Jadi ya kalau itu nggak ditanggulangi dulu, berapa kali pun speaker diganti spoolnya yang baru, biasanya dia bakal rusak juga gitu karena arus DC masuk. Coba pastikan arus DC nggak bisa masuk ke speaker dari output power amplifier itu. Kalau memang pengen lebih pasti, coba cari rangkaian speaker protector gitu ya. Karena speaker protector lebih sensitif untuk membaca adanya arus DC. Dengan adanya arus DC yang keluar melalui output speaker, rangkaian speaker protector itu akan langsung memutuskan sambungan kabel atau sambungan arus dari output speaker ke speakernya gitu ya. Tadi ada yang belum sempat saya baca tapi karena waktunya udah mepet, udah 14 menit 24 detik. Kayaknya saya bakal sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih pemirsa udah menonton. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Kalau misalnya pengen tanya lebih lanjut, pengen privat, klik aja tombol join atau tombol gabung. Kalau nggak bisa pakai kartu kredit, bisa bayar pakai GoPay atau bisa bayar pakai saldo Google Play untuk yang pakai Android. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.